so motherfucking tired all the time. 10 a.m. tired, 1 p.m. tired, 6 p.m. so tired, all day tired. Oke guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, kali ini bakal membahas The Underground Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang suatu farmasi teman-teman. Farmasi karir ya, karena gue masih main karir. Untuk tes dulu masih main karir gue jadi, karena tes dulu gue cuma ada karir aja. Jadi gue bakal ngebahas lebih mendalam tentang karir lagi. Karena gue udah lama banget nggak bahas tentang farmasi ya, farmasi karir. Nah di sini tuh mungkin ada juga yang udah gunain farmasinya. Tapi kalau emang belum tahu farmasi yang bakal gue jabarin ini, kalian bisa gunakan. Karena ini benar-benar sakit banget teman-teman. Walaupun kalian gak pakai smooth face jungle, ini farmasi benar-benar gila banget. Dia bisa survive ngelawan para player shooter yang menggunakan DB, Weaver sama WB teman-teman. Nah, oke langsung aja. Kita bahas formasinya. Di sini tuh berhubung gue nggak punya Strumi Urgency teman-teman, jadi kalian tuh wajib banget punya Strumi Urgency karena di karir itu wajib banget main dodge atau main penghindaran. Karena kalau untuk semut-semut karir yang lampau ya, yang dulu-dulu tuh seperti Blood Giant, itu kan cuma pengurangan damage sama ngehil aja tuh. Tapi kalau untuk survive dari serangan shooter itu nggak bisa teman-teman. Karena shooter itu sakit banget, apalagi banyak banget sekarang damage-nya shooter itu nggak ngotak ya. Jadi kalian tuh wajib banget punya Strumi Urgency kalau pengen main karir ya, carrier. Di sini berhubung gua nggak punya, gue bakal ngebahas dulu skill dari Strumi Urgency. Nah di sini Strumi Urgency ini tipe yang ngebuff tim aja. Jadi dia nggak bisa ngasihkan damage apapun ke musuh. Dia cuma ngebuff tim kalian. Jadi frontline tuh, backline kalian sama midline kalian itu bakal dibuff sama dia. Jadi setiap pertempuran dimulai, dia bakal ningkatin skill efeknya sebesar 60% dan ada pengurangan normal damage ya sebesar 40%. Nah, di sini tuh untuk skill 2-nya. Untuk skill 5-nya dodge aja penghindaran itu sebesar 20%. Itu 20% cukup lah teman-teman kalau menurut gua untuk pasukannya. Jadi dia bisa menghindari damage yang datang. Sesakit apapun musuh kalian, kalau semutnya menghindar ya nggak bakal masuk damage-nya gitu teman-teman. Untuk skill 8-nya terakhir itu dia cuma ngebuff di ronde 2, 4, dan 6. Jadi setiap pasukan midlane sama blackline kalian itu ada peluang 50% untuk memicu skillnya itu jadi 100%. Misalnya kayak si SI ini kan 60% peluang untuk rilisnya, jadi bisa rilis 100% di round 2, 4, dan 6 gitu teman-teman. Nah, jadi tuh untuk depannya itu dia harus pakai Strumi Urgency. Jadi karena gue belum punya Strumi Urgency, jadi kita pakai aja si Bicolor ini. Maksudnya perumpamaan aja. Di depannya itu Strumi Urgency, terus di mid lane-nya itu dia pakai apa? Pakai Grave Digger teman-teman. Kenapa Grave Digger? Di sini tuh Grave Digger dia tipe semut yang bagus teman-teman. Walaupun peringkatnya mungkin mungkin nggak rank S, tapi dia bagus teman-teman. Walaupun damage-nya nggak terlalu besar banget untuk ngasilin damage, tapi dia bisa nge-silent 2 musuh teman-teman. Jadi dia targetnya 2 musuh kan. Kalau biasanya ya skill CC atau silent, pro control, dan yang lain-lain itu targetnya cuma 1 aja tuh. Dia pasukan musuh dengan kekuatan tertinggi. Terus Seed Warden tuh kan cuma 1 regu musuh. Dan setahu gue sih yang paling banyak
kalau Carpenter itu berapa ya? Bentar ya. Carpenter itu juga nggak silent teman-teman. Cuma gue nggak tahu targetnya berapa dia. Oh, targetnya juga 2. Kalau jadi sama lah ya. Dia Carpenter juga 2, si Gravedigger juga 2 teman-teman. Nah, di sini untuk peluang silentnya itu ada nggak ya? Oh, nggak ada teman-teman. Jadi pokoknya dia kalau kena racun aja, kalau si musuh itu kena efek racun dia bakal otomatis kena silent. Nah, di sini tuh enaknya pakai Gravedigger, dia walaupun misalnya dia ngerilis skill 2-nya ya. Ngerilis skill 2 itu di round pertama, tapi untuk aktif racun itu bisa sampai 2 round di sini tuh. Serangan kepada mereka setiap ronde selama 2 round. Jadi dia menghasilkan damage 2 round 150% bintang 0 ya. Gravedigger ya. Nah, yang terakhir tentu aja kalian harus pakai Golden Crystal. Ini emang harus banget disambung teman-teman. Gravedigger sama Golden Crystal itu wajib banget satu tim teman-teman. Karena Golden Crystal itu butuh banget yang namanya racun teman-teman. Racun terhadap musuhnya. Kalau musuhnya kena racun, dia bakal ningkatin damage si skill 8-nya. Nah, untuk skill 8-nya Golden Crystal ini targetnya 3. Dan dia nggak ada prepare skillnya. Jadi otomatis kalau rilis bakalan rilis di round itu juga. Walaupun rilis chance-nya itu cuma 50%. Nah, di sini tuh untuk damage-nya dia 130% kepada 3 regu musuh. Dan dia bakal ningkatin serangan skill ini sebesar 50% kalau si targetnya itu kena efek racun. Nah, di sini tuh pentingnya Strumi dan GD dan GC itu digabungin. Karena si Strumi itu dia bakalan kan ngasih ngebuff juga ya. Ngasih ngebuff skill damage ke musuh ya. Di sini nih, Strumi Regency itu bakal ningkatin skill damage pasukan timnya sebesar 60%. Dan si Gravedigger juga ningkatin skill damage dari round 1 sampai round 4 ya teman-teman sebesar 35%. Kalau digabungin dari skillnya Strumi Regency dan Gravedigger itu sampai 85% tambahan damage-nya ke Golden Crystal. Itu benar-benar gede banget teman-teman. Dan gue udah pernah ketemu informasi yang lagi gue bicarakan ini, Strumi Regency, Gravedigger sama Golden Crystal di Face Jungle sebelumnya. Nah, di sini tuh ada playernya di sini, tapi gue udah hilang tambang. Dia pernah nyerang tambang gue teman-teman. Namanya dia nih si Geo ini. Si Geo dari aliansi ARS dulu. Jadi itu dia pakainya itu waktu itu gue ingat banget dia pakai serangga kalajengking yang putih, yang ini nih, Butakus Arenicola, terus formasinya 3 itu, Strumi Regency, Gravedigger, dan Golden Crystal. Dan itu benar-benar sakit banget. Dan dia juga membuktikan kalau formasi itu bisa ngelawan player karet teman-teman, player shooter maksud gue. Di sini tuh dia ada untuk total pembunuhannya itu bisa di atas 1 juta, 1,3 juta. Padahal kalian tahu sendiri lah ya, di video sebelumnya gue udah jelasin kalau sekutu gue itu buffnya itu banyak banget yang hilang diambilin sama eneminya, tapi dia masih bisa survive dengan formasi yang gue lagi bicarakan ini. Ini benar-benar gila banget ya. Nah, kalau misalnya untuk serangga teman-teman, kalian bisa kondisikan aja kalau emang kalian gak punya uang untuk ngebeli si Butakus Arenicola ini, kalian bisa pakai serangga tawon, karena tawon itu kan bisa ini ya, mengabaikan skill defense sama dev mereka. Jadi bakal jadi true damage serangan si backline kalian. Nah, otomatis tuh si Golden Crystal itu bakalan bener-bener jadi tombak ujung kekuatan kalian. Apalagi kalau si Strumi Regency itu menghindar terus nih, itu bakalan bener-bener si Golden Crystal itu survive banget di bagian backline. Nah, untuk
Formasi ini kelemahannya mungkin kalau si musuh itu targetnya 3 ya. Targetnya 3 juga kan, kalau targetnya musuh 3 juga bisa kena ke belakang. Atau musuhnya itu pakai High Repenter. High Repenter kan itu dia nargetinnya ke kekuatan tertinggi musuh lah. Jadi kekurangannya mungkin itu aja, karena ini nggak bisa nge-heal formasi ini. Tapi sejatinya kalau misalnya frontline kalian baik-baik aja, survive di depan, itu pasti backline kalian bakalan baik-baik aja. Otomatis seperti itu sih. Nah, kalau emang kalian benar-benar free to play, kalian bisa pakai kok Emperor. Itu Emperor walaupun damage-nya nggak besar-besar banget ya, dia masih bisa ada resisten dari musuh teman-teman. Jadi 24% dia bakal ningkatin resisten dari efek CC, silent, core control, supreme, stun, apa sih namanya, supreme sampai kayak tadi, lupa gue. Suppress, efek suppress. Nah itu bisa meningkatkan dari efek CC gitu teman-teman. Nah kenapa sih bang formasi ini sakit? Ya karena itu gue bilangin. Jadi ujung tombak kalian itu bakal di Golden Crystal teman-teman. Apalagi kalau Golden Crystal kalian itu udah bintang 8, itu benar-benar gila banget. Nah di sini gue baru banget nyobain ya, walaupun gue nggak pakai Serum Regency. Gue ngelawan si teman gue dulu ya, teman aliansi gue. Itu untuk si Golden Crystal gue tuh bisa sampai 148.000 untuk membunuh pasukan musuhnya. Dan di sini gue masih pakai GTA ya. Dan gue juga udah nyobain tadi untuk GTA-nya di depan dan Gravedigger di tengah, itu malah nggak bisa menang teman-teman. Nah di sini nih, di sini tuh gue pakai GTA-nya di depan, terus Gravedigger di tengah malah itu nggak bisa. Walaupun si GC-nya itu dia untuk pembunuhannya di atas 100.000. Tapi masih kurang ya teman-teman. Masih kurang banget kalau nggak ada Storm Urgency ngelawan Big Whale atau paus-paus. Itu masih kurang teman-teman kalau pakai GTA terus GD sama GC. Nah kalau untuk formasi face jungle kalian udah tahu sendiri lah ya. Formasi face jungle yang terbaik ya dia bakal pakai si ini Rimosus, terus Carpenter sama Strumi. Itu udah fix banget karena itu squad dodge. Nah ini yang gue bahas ini adalah squad racun. Squad racun itu sakit. Kalau dodge atau penghindaran itu kan emang dia nggak bakal kena musuh ya. Maksudnya skillnya nggak bakal masuk ke unit kalian. Jadi kalau misalnya ngelawan formasi face jungle, gue belum tahu lah ya gimana menang atau enggaknya untuk formasi racun seperti ini. Karena gue juga belum punya si Strumi Urgency ini. Jadi gue belum bisa ngebuktiin PvP ngelawan mereka gimana. Oke, mungkin segini aja bisa gue bahas dari video kali ini untuk formasi racun-racun plus buff Strumi Urgency, Gravedigger, dan Golden Crystal. Kalau misalnya kalian masih bingung-bingung tentang formasi-formasi karir kan, kalian bisa tanyakan sama gue. Semoga aja gue bisa ngebantu dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye. Hai sayang, hai sayang, hai sayang, hai sayang.